Salam Civitas Hospitalia Rumah Sakit Baptis Batu. Salam damai, salam sehat bagi kita sekalian. Kasih Tuhan membawa kita untuk kita boleh ada dalam komunitas yang sehat, di mana di dalam komunitas itu kita bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Mari bersama kita mengikuti kapel virtual Rumah Sakit Baptis Batu dengan tema hati yang penuh dengan belas kasih, dengan subtema hubungan yang saling menguatkan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena kasih dan kemurahan-Mu kami boleh ada di Rumah Sakit Baptis Batu ini Tuhan, bersama-sama untuk melayani Engkau, dan kami mempercayakan kehidupan kami kepada Tuhan. Dan terlebih lagi ketika kami bersama-sama memulai kapel virtual pada pagi hari ini, Tuhan hadir di tengah kami. Terpujilah nama-Mu Bapa sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.
Salam saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Pada saat hari ini, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama dan sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur atas kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau berikan kesempatan buat kami untuk bersama-sama saat ini. Kami siap diberkati melalui firman Tuhan saat ini. Kami siap Tuhan melakukan apa yang Tuhan mau buat kehidupan kami. Berkatilah kami Tuhan, dan biarlah semua bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada saat hari ini dengan tema hubungan yang saling menguatkan diambil dari Ibrani pasal yang ke-10 ayat 24 sampai dengan 25. Beginilah firman Tuhan. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah saudara, cukupkah kekuatan kita untuk menghadapi berbagai masalah yang kita hadapi saat ini hanya sendirian? Itu pertanyaannya. Mungkin untuk sementara ini kita bisa berkata, oh saya cukup, saya sudah, begini saya sudah cukup. Tapi untuk jangka waktu yang lama, kita tidak bisa sendirian. Dan Tuhan pun tidak pernah menciptakan manusia sebagai makhluk yang hidup sendiri. Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk yang sosial. Apa itu sosial? Sosial bahwa kita berhubungan dengan orang lain. Kita saling membantu dengan orang lain. Kita bisa bekerja tim dengan orang lain. Itu Tuhan mau buat kehidupan kita. Bahkan menyatakan bahwa tidaklah baik apabila manusia itu seorang diri. Tuhan mengatakan dalam Kejadian 2 ayat 18 bahwa tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Itu artinya manusia memang diciptakan sebagai makhluk sosial yang saling terkait dengan sesamanya, saling berhubungan dengan sesamanya. Ada saat ketika kita akan tahu bahwa kita butuh orang lain. Demikian juga dengan orang lain juga butuh kita. Ya. Kita perlu kekuatan dari orang lain dan orang lain pun juga perlu kekuatan dari kita. Saling menolong, pada intinya seperti itu. Ada waktu kita dibutuhkan orang lain. Dan ada waktu juga orang lain membutuhkan kita. Karena kita bukan manusia yang hidup sendiri. Bayangkan jika kita tidak memiliki teman-teman di sekitar kita. Kita tidak memiliki keluarga di sekitar kita. Kita tidak punya orang-orang yang ada di sekitar kita. Apa yang terjadi pada kita? Saudara bisa bayangkan, mungkin kita akan merasa sendiri. Ya, mungkin kita tidak bisa apa-apa. Karena itu saudara, kita adalah makhluk yang butuh orang lain, yang memerlukan orang lain. Tuhan sanggup memberikan mujizatnya buat kita. Ada Tuhan kok, saya nggak perlu orang lain. Ya. Tuhan sudah menolong saya kok, saya tidak perlu orang lain. Saudara, Tuhan memang ada dalam kehidupan kita. Ya. Tetapi kita tetap membutuhkan orang lain dalam kehidupan kita. Sebagai manusia kita pun butuh orang-orang di dunia yang secara langsung bisa bertemu dengan kita. Yang secara langsung bertatap muka dengan kita. Itu yang kita butuhkan dari orang lain. Dukungan yang ada dalam kehidupan lain. Jangan kita berpikir, oh saya punya Tuhan, ya sudah saya bisa hidup sendiri. Oh saya punya Tuhan Yesus yang hidup, oke lah saya bisa hidup sendiri. Tetapi orang-orang di sekitar kita, teman-teman kita, itu sangat membantu kita dalam kehidupan kita. Tidak ada satupun orang yang sanggup bertumbuh sendirian. Tadi dikatakan di dalam Ibrani 10 ayat 24 sampai dengan 25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Itu yang dikatakan dalam Ibrani.
Penulis Ibrani sungguh menyadari bahwa kita akan lemah dan jatuh jika kita tidak saling memperhatikan dan saling mendorong satu dengan yang lainnya. Semakin dekat hari kedatangan Tuhan, maka seharusnya kita semakin kuat, kita semakin giat pula untuk membangun hubungan yang erat dengan saudara-saudara kita. Sehingga dalam keakraban itu kita bisa saling menasihati dan saling membantu satu dengan yang lainnya. Saling mengingatkan, saling menopang di dalam situasi yang kita alami saat ini. Berkali-kali Alkitab juga mengisyaratkan agar kita ini bekerja sama satu sama lainnya. Kita lihat di dalam Lukas 2 ayat 1 sampai 12 bagaimana seorang lumpuh yang menjumpai Yesus di Kapernaum. Saat itu orang lumpuh melihat Yesus. Dia ingin menerobos di kerumunan orang, di banyak orang. Dia ingin menjumpai Yesus. Bagaimana dia saja lumpuh, bagaimana? Begitu banyak orang, bagaimana caranya dia bisa bertemu dengan Yesus? Apakah dia bisa sendiri? Tidak, saudara. Dia tidak bisa sendiri, karena dia lumpuh. Tetapi ada orang-orang yang menolong dia waktu itu. Dia diangkatnya lewat atap dan diturunkannya. Pada akhirnya dia ketemu dengan Yesus. Mujizat terjadi yang luar biasa. Orang lumpuh disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Dan mujizat terjadi. Oleh karena siapa? Karena Tuhan memakai orang-orang itu untuk membantu orang lumpuh. Demikian juga dengan kita. Tuhan memakai orang-orang sekeliling kita. Tuhan memakai orang-orang sekitar kita untuk menolong kita. Walaupun terkadang kita mampu sendiri, kita bisa sendiri. Tetapi pada intinya kita manusia tidak bisa sendiri. Ada banyak lagi kisah-kisah di mana kita melihat pentingnya sebuah kebersamaan yang positif di antara kita. Ketika Yesus mengutus murid-muridnya untuk mewartakan kabar gembira pun, kita melihat Tuhan mengutus apa? Berpasang-pasanglah ya. Berangkat berdua-dualah, tidak sendiri, tetapi berpasang-pasanglah. Itu di dalam Markus 6 ayat 7. Iman kita akan gampang merosot dan melemah, apalagi dengan keadaan seperti ini. Siapa yang tidak punya iman yang lemah? Iman kita akan merosot, kita akan menjadi lemah jika kita menghadapi masalah demi masalah itu sendiri. Tetapi beda, ketika kita mendapatkan situasi yang menekan, kita mendapatkan depresi, stres dalam hati itu, banyak orang-orang sekitar kita menguatkan kita. Melalui WA, saya mendoakan kamu. Yakin, semangat. Itulah guna orang-orang sekitar kita. Sebab sama seperti pada suatu tubuh, kita mempunyai banyak anggota. Ada rambut, ada tangan, ada kaki. Semuanya tugasnya masing-masing. Tetapi kita satu tubuh. Demikian pula dengan kita. Kita adalah satu tubuh Kristus. Ini adalah nasihat penting agar kita tetap sadar bahwa kita adalah bagian dari tubuh Kristus yang tidak bisa dipisahkan, adalah satu tubuh Kristus. Nah saudara, orang bisa hilang pengharapan. Orang bisa mengalami sesuatu stres yang luar biasa jika didera oleh masalah yang terus-menerus, ketertekanan yang ada. Karena itu, kita diwajibkan untuk saling tolong-menolong. Dengan demikian, dikatakan di dalam Galatia 6 ayat 2 bahwa bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Jalin hubungan yang sehat, mari kita akan melakukannya dengan orang-orang sekitar kita. Baik ketika ada di tempat kerja, di dalam keluarga, maupun di masyarakat. Saat ini kita bisa melakukannya, tetapi ada satu syarat, tetap mengikuti protokol kesehatan yang ada. Itu yang terpenting saudara. Boleh kita menjalin hubungan dengan masyarakat, dengan teman sekerja, kunjungan, tetapi protokol yang ada harus kita lakukan. Ada aturan-aturan yang ada yang harus kita lakukan. Mari, jadilah bagian yang baik dari sebuah tubuh Kristus. Setia dalam doa, pujian dan penyembahan, dan hendaklah saling membantu satu dengan yang lainnya.
kita tidak akan kuat berjalan sendirian. Teman kita pun demikian, mereka tidak kuat berjalan sendirian. Butuh Tuhan Yesus, butuh orang-orang sekitar kita. Mari kita bersatu dalam kasih, saling menguatkan, di mana Kristus bertahta di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur atas kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan atas firman Tuhan yang bisa kami dengar, yang bisa kami sampaikan. Biarlah semua bisa menjadikan tongkat langkah buat kehidupan kami, dimanapun kami berada. Kami tidak bisa sendiri Tuhan. Engkau akan menolong kami, Engkau akan memberkati kami, dan Engkau akan memberikan orang-orang yang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan semuanya ke tangan kuasa-Mu, di dalam satu nama, Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, di kesempatan ini kami bersatu hati datang di hadapan Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk membawa doa-doa kami di hadapan Engkau. Saat ini kami bersatu hati berdoa atas bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami percaya Tuhan terus lawat bangsa Indonesia ini Tuhan. Kiranya hikmat bijaksana Tuhan ada atas kepemimpinan Presiden kami, Joko Widodo beserta aparat yang ada Tuhan. Kami mohon Bapa, biarlah Indonesia boleh terus aman. Indonesia boleh juga dimampukan di dalam menghadapi pandemi ini Tuhan. Sehingga pandemi COVID-19 ini boleh semakin ditekan dan bahkan bangsa ini boleh lolos akan pandemi ini Tuhan. Dan saat ini kami juga membawa Rumah Sakit Baptis Batu ke dalam kuasa-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan terus pimpin rumah sakit ini. Tuhan anugerahi rumah sakit ini boleh tetap berdiri, boleh tetap Tuhan percayakan untuk melayani masyarakat sekitar. Kiranya Tuhan juga terus menolong, Tuhan terus memberkati pemimpin-pemimpin kami. Biarlah hikmat bijaksana dan kepemimpinan takut akan Tuhan senantiasa ada atas kepemimpinan jajaran direksi yang ada Tuhan. Bapa yang baik, kami juga terus mengucap syukur atas anugerah kesehatan yang Tuhan percayakan atas seluruh karyawan yang ada di rumah sakit ini. Biarlah kami boleh senantiasa memiliki kesehatan yang prima, daya tahan tubuh yang terbaik di tengah adanya pandemi ini Tuhan. Berkati setiap pelayanan anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang akan mampukan, sehingga di dalam pelayanan di tengah pandemi ini, kami semua boleh tetap bersukacita, kami tetap berpengharapan kepada Tuhan, sehingga kami boleh melakukannya dengan sukacita, melakukannya dengan sebaik mungkin karena pertolongan Tuhan. Bapa yang baik, kami juga tidak lupa Tuhan berdoa untuk akreditasi Rumah Sakit Baptis Batu ini. Kiranya Engkau sendiri yang akan menolong tim akreditasi yang ada Tuhan, dengan segala sesuatu yang dipersiapkan, yang sudah dikerjakan. Kiranya Tuhan akan tolong beserta seluruh karyawan yang ada di dalam mendukung akreditasi ini. Sehingga pada waktunya nanti kami boleh lolos dalam akreditasi, kami boleh lulus Tuhan, bahkan boleh mendapatkan nilai yang terbaik dan kualitas rumah sakit pun boleh semakin meningkat. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur atas segala kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan akan rumah sakit ini. Kiranya Engkau terus mampukan Tuhan, rumah sakit ini boleh menjadi saluran kasih Tuhan, menjadi berkat bagi setiap pasien-pasien yang Tuhan percayakan untuk dilayani di tempat ini. Biarlah mereka boleh merasakan kehangatan kasih Tuhan melalui pelayanan anak-anak-Mu di lapangan ini Tuhan. Bapa yang baik, ini yang menjadi doa dan permohonan kami Tuhan. Kami juga sungguh mengucap syukur atas segala kemurahan Tuhan atas kota Batu ini Tuhan. Kiranya Tuhan juga akan
memberkati Ibu Dewanti beserta jajaran di dalam mengembangkan kota wisata Batu ini. Juga terlebih di dalam penanganan pandemi ini Tuhan, kami rindu Tuhan untuk kota Batu bisa berhasil di dalam penanganan pemercepatan COVID-19 ini Tuhan. Sehingga kota Batu boleh kembali dinyatakan aman Tuhan. Biarlah Tuhan akan menolong setiap warga kota Batu untuk boleh memiliki kesadaran, untuk boleh menjaga kesehatan, serta mengikuti protokol yang ada dimanapun berada Tuhan. Ini doa dan kerinduan kami Tuhan, yang kami percayakan di dalam kuasa-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan. Saya ingin memaparkan tentang PJK atau disingkat sebagai penyakit jantung koroner. Saya mulai PJK ya. Sebetulnya gejalanya apa sih PJK itu? Kadang tanpa gejala atau nyeri dada kiri yang menyebar ke leher, menyebar ke lengan kiri atau bisa punggung kiri. Atau gejala lain seperti sesak atau gangguan irama jantung atau perasaan yang seperti mencekam di dada kiri dan mendadak meninggal. Kalau kita ketahui bahwa jantung itu berdenyut 70 kali per menit. Sekali denyut itu ada 70 cc darah yang dipompakan dari jantung ke seluruh tubuh. Dalam 1 menit ada 5 liter darah yang akan dipompakan ke seluruh tubuh. Maka dikatakan di sini bahwa kita itu berdenyut sekitar 100.000 kali per hari dan 70 cc darah mengitari 100.000 kilometer pembuluh darah. Dan ada 2,5 miliar kali sepanjang hidup dan memompakan darah lebih dari 227 juta liter. Siapa saja yang berisiko terkena PJK? Yaitu pasien yang menderita atau punya riwayat darah tinggi, diabetes, dan dislipidemi atau hiperkolesterol dan hipertrigliserida, serta faktor gemuk. Penyakit jantung koroner ini adalah pembunuh nomor 1 di dunia. Ada sekitar 15 juta angka kematian per tahun. Apa sih yang dimaksud dengan penyakit jantung koroner? Penyakit jantung koroner adalah sumbatan. Jadi sumbatan atau penyempitan pada pembuluh darah koroner akibat kerusakan dinding pembuluh yang diikuti oleh penebalan dan kekakuan pembuluh tersebut. Ini adalah skema dari jantung. Bapak Ibu bisa melihat di sini ada arteri koronaria yang cabang kanan dan yang cabang ke kiri. Ini adalah arteri koroner sirkumfleks dan sini arteri yang bagian depan. Bila mana ada arteri koroner yang tersumbat, kita lihat di sini, sumbatan di sini, maka bagian yang di sebelah sini itu mengalami kerusakan otot jantung atau yang disebut sebagai myocard infarct. Ini adalah teknik kateter. Jadi kateterisasi jantung itu dimasukkan lewat paha kiri, kemudian dimasukkan langsung menelusuri ini lalu masuk ke jantung. Ini adalah gambaran dari angiografi yang pernah Bapak Ibu dengar sebelumnya. Mungkin sudah dengar tentang angiografi. Ini gambaran di mana kita bisa melihat letak sumbatan pembuluh darah koroner. Kita lihat di sini, ini adalah sumbatan. Ini adalah skemanya bahwa ada sumbatan di pembuluh darah sebelah sini, maka daerah distal di sini. Nah, ini akan mengalami yang namanya kematian sel dari jantung karena dia tidak dapat pasokan darah, artinya tidak dapat pasokan oksigen dan nutrisi.
Perlu diingat bahwa sebetulnya PJK itu bisa dicegah dan PJK juga bisa diobati. Ini sudah barusan dijelaskan mengenai cabang-cabang pembuluh darah koroner, di mana koroner itu sebetulnya nama arteri yang memberi makan jantung. Dari jantung memberi makan ke otot jantung. Ini adalah skemanya. Kemudian serangan jantung juga sering didengar, juga dibaca oleh Bapak dan Ibu sekalian. Apa serangan jantung itu, bagaimana menolong mengatasinya, merespon terhadap nyeri dada. Jadi serangan jantung itu sebetulnya adalah kematian sebagian otot jantung yang disebabkan oleh hentinya pasokan darah. Kenapa berhenti pasokan darahnya? Karena ada sumbatan pembuntuan ya, dari pembuluh darah koroner, bisa satu atau lebih pembuluh darah yang tersumbat. Akibat serangan jantung, maka ini fungsi pompanya akan mengalami gangguan, sehingga jantung tersebut ada sebagian otot yang tidak dapat menerima pasokan oksigen maupun nutrisi. Ini adalah contoh gambaran pasien yang mengalami serangan jantung, yaitu gambarannya seperti orang yang tercekam, tercekik, panas dan di dada maupun seperti ditindih di dada kiri, bisa menyebar ke lengan atau leher kiri atau ke punggung. Ini penyakit jantung koroner dibagi menjadi angina dan infak. Kalau angina itu hubungannya dengan iskemi. Iskemi itu berarti pasokannya kurang. Kalau yang infak miokard itu sudah mengalami sumbatan, jadi sudah nggak dapat pasokan oksigen maupun nutrisi. Angina dibagi menjadi yang stabil maupun yang tidak stabil. Kalau yang tidak stabil itu artinya bahwa anginanya semakin kurun waktu tertentu tambah parah sampai akhirnya serangan seperti miokard infak. Kalau yang stabil, jadi yang namanya stabil berarti kan serangannya stabil, jadi patternnya sama, istirahatnya sama, jadi hilang dengan istirahat, seperti itu. Kalau tidak stabil itu juga berbahaya karena frekuensi serangan menjadi semakin sering. Ini contoh skematis bahwa normalnya pembuluh darah itu seperti ini. Ini adalah fatty stick, di mana ini adalah fatty sticknya, dan ini fibrous plaque, sudah ada plaque, dan ini adalah arteriosclerosis plaque. Dan jika ini mengalami ruptur, maka ruptur atau robekan, maka robekan tadi menyebabkan sumbatan. Kalau sumbatannya di otak, maka disebut sebagai stroke. Kalau sumbatannya di jantung, namanya infak miokard. Kalau sumbatannya di pembuluh darah di kaki, itu juga bisa dan menyebabkan kerusakan atau nekrosis atau gangguan fungsi, bahkan kematian sel di daerah yang tidak mendapatkan pasokan oksigen maupun nutrisi tersebut. Bahkan sampai ada kejadian harus diamputasi karena sel-selnya sudah tidak berfungsi lagi. Ini adalah contoh, ini ada fibrous plaque dan ini adalah ruptur. Epidemiologi di Amerika Serikat, 1 juta serangan jantung per tahun dan 50% meninggal setelah 1 tahun, dan 500.000 berhasil mencapai rumah sakit, dan angka kematian di rumah sakit sekitar 15%. Kemudian 425.000 berhasil keluar dari rumah sakit, 10% meninggal dalam 1 tahun. PJK itu 60 miliar dolar dalam 1 tahun untuk pengobatan dan hilangnya produktivitas dan penghasilan. Kita lihat sikap seorang terhadap serangan jantung itu bisa bersifat kaget, cemas, takut, dan khawatir terhadap siapa? Diri sendiri, anggota keluarga, orang yang dicintai, teman dekat atau tetangganya, sering berakhir dengan kematian.
pendidikan untuk masyarakat untuk mengurangi resiko serangan jantung dan apa yang perlu dilakukan saat mendapatkan serangan jantung orang yang disayangi maupun Anda sendiri. Jadi arteriosklerosis itu faktor resikonya untuk PJK itu genetik, kemudian umur, pertambahan umur, jenis kelamin, homocysteinemia itu pada orang yang sering kali adalah chronic kidney disease, itu penyakit gagal jantung kronik yang sering kali menyebabkan hiper atau peningkatan homocysteinemia. Kemudian hiperkoagulabilitas itu artinya darahnya lebih kental ya, kekentalan darahnya meningkat. Lalu gaya hidup biasanya pasien yang jarang berolahraga, inactivity, dan merokok. Kemudian hiperlipidemia, jadi kolesterolnya tinggi, trigliseridanya tinggi, kemudian hipertensi yang tidak terkontrol dengan baik, infeksi, dan diabetes mellitus yang tidak terkontrol juga dengan baik, obesitas, terutama adalah abdominal obesity atau gemuk di perut. Serangan jantung itu berarti ada kematian sebagian otot jantung yang disebabkan oleh terhentinya pasokan darah akibat sumbatan, satu atau bisa lebih dari satu pembuluh darah koroner oleh karena apa? Trombus tadi, sumbatan. Kita harus mengenali tanda atau gejala serangannya seperti apa. Serangan jantung seringkali menyerang pukul 4-10 pagi. Kenapa? Karena pada saat jam tersebut adrenalinnya meningkat. Karena produksi adrenalinnya lebih tinggi dikeluarkan oleh kelenjar adrenalin dan menyebabkan lesi. Jadi arteriosklerosisnya mengalami pecah atau lesi, sehingga menimbulkan trombus tadi. 90% penderita serangan jantung itu sumbatannya akibat jendalan darah karena adanya plak tadi yang sudah digambarkan sebelumnya. Plak tadi mengalami pecahnya plak dan menyebabkan sumbatan atau trombus. Jadi kedepannya akan setelah trombusnya pecah tadi, trombusnya tadi menyumbat sehingga memblokir aliran darah yang mendarahi atau memberi darah otot jantung di bagian distal. Distal itu setelah sumbatan. Sehingga yang bagian distalnya itu yang tidak diberi makan, tidak diberi oksigen, tidak diberi darah, karena darah itu memberi makan dan oksigen, maka akan terjadi sel-selnya akan mati, namanya myocard infarct. Gejalanya apa? Biasanya di belakang tulang dada itu ada nyeri, ya, nyeri seperti ditindih, ditekan, dibakar, diremas, ditusuk, diiris, tercekik gitu ya. Leher, rahang bawah, bahu, punggung, pergelangan sampai dengan jari-jari, atau bahkan nyeri ulu hati disangka mah. Gejala yang menyertai biasanya kayak sesak nafas begitu, keringat dingin, dan pucat. Ini adalah area 4 tempat nyeri dada. Ya, seperti ini bisa ke lengan kiri seperti orang sakit mah di sebelah kiri atau di punggung. Kemudian diagnosanya ditegakkan dengan keluhan tadi yang sudah disebutkan, nyeri dada kiri yang khas dan gambaran EKG serta ada pemeriksaan enzim. Dengan pemeriksaan darah kita melihat CK, CKMB dan troponin. Apa yang harus dilakukan sebelum ke dokter? Kita lihat kesadarannya, pasiennya, penderitanya sadar atau tidak. Kalau apa yang terjadi saat serangan jantung? Jadi tergantung berat ringannya serangan jantung. Jadi arteri koroner mana dan berapa arteri koroner yang tersumbat. Karena banyak pasien meninggal mendadak dalam 1 jam setelah gejala timbul. Fibrilasi ventrikel atau jantungnya bergetar, jadi berdenyut tidak efisien. Penelitian terbaru terbukti bahwa
jendalan ini adalah trombosis dari koroner. Bila terjadi serangan jantung, pastikan keluhannya khas serangan jantung yang sudah disebutkan tadi. Merasa yakin, maka pasien harus dibaringkan, dipanggilkan dokter, sementara disuruh mengunyah aspirin, bisa sampai 4 tablet. Kita harus memberikan ke pasien tadi 4 tablet dikunyah. Padahal tidak sadarkan diri, harus dilakukan RCP dengan melakukan BHD, bantuan hidup dasar, karena kematian tertingginya pada jam-jam pertama. Ini misalnya sumbatan di sini, maka daerah sini mengalami kematian sel. Jadi 4 hal yang harus dilakukan oleh dokter, yaitu menghilangkan keluhan nyeri dadanya, lalu stabilkan tekanan darah, lalu mengurangi perluasan kematian otot jantung, direperfusi istilahnya ya, dengan pembukaan sumbatan bekuan darah, di mana daerah yang tersumbat tadi dengan obat atau dengan tindakannya angioplasti, nanti ada penjelasannya PTCE, atau kalau gagal bisa dengan CABG, itu dengan operasi, jadi operasi pintas koroner. Tindakan reperfusi yang cepat, kalau cepat dikerjakan sebelum vino period, maka akan meminimalkan kerusakan otot jantung, juga memelihara fungsi pompa jantung. Jumlah sisa otot jantung yang masih sehat itu penentu kualitas hidup, juga memperpanjang harapan hidup setelah serangan. Reperfusi optimal maka dilakukan pada 4-6 jam pertama, jangan sampai terlambat lebih dari 6 jam. Ya, waktu sangat bermanfaat untuk keselamatan otot jantung. Ini adalah contoh pemberian tadi yang disebutkan. Kita pasang kateter balon, ya ini digembungkan sehingga jalannya jadi lebar. Ini kan sumbatan, ini jadi lebih lebar. Ini juga dipasang stent, jadi ini stentnya seperti ini. Stent itu seperti pipa, jadi darah akan mengalir dengan sangat baik ke tempat yang tadi tersumbat. Seperti ini sama penjelasannya. Kita harus memodifikasi gaya hidup pasien yang terkena serangan PJK. Antara lain yaitu stres kita atasi dengan relaksasi. Stop merokok, stop minuman beralkohol. Kita harus makanan yang sehat dan berimbang. Kita mempertahankan kebugaran dengan olahraga yang teratur. Komplikasi setelah serangan jantung itu apa saja? Antara lain adalah iramanya menjadi terganggu, ada sudah tidak normal iramanya, misalnya terlalu cepat atau malah terlalu lambat. Kalau lambat ya harus dipasang pacemaker. Gagal jantung kongestif, jadi sudah ada kegagalan jantung dalam memompa, tidak seperti sebelum serangan. Kemudian shock kardiogenik, bahkan tensinya bisa sampai tidak terukur. Kemudian deep vein thrombosis, adanya trombosis adanya sumbatan, jadi karena plaknya tadi lepas, bisa dia lepas lalu menyumbat pembuluh darah di luar dari jantung, mungkin bisa di kaki. Dan aneurisma jantung pelebaran. Bila penderita sadar pada saat serangan, apa yang harus kita lakukan? Kita harus kendorkan pakaian dari leher sampai dengan pinggang. Pastikan tidak kedinginan. Bila kedinginan, tutup dengan selimut. Jangan memberi apapun melalui mulut, jangan memindahkan, temani saja. Kita tenangkan, segera ke dokter terdekat. Kalau tidak sadar bagaimana? Kita baringkan di tempat yang datar, lalu diangkat, kepala penderitanya diangkat seperti ini, pada tengkuknya diangkat, dan tekan pada dahinya ditekan. Lalu kita dorong dahinya, nah seperti ini. Nah, lalu
kita lihat pernafasan. Kita periksa pernafasan dengan mendekatkan telinga Anda pada mulut penderita sambil memperhatikan gerak pada dada. Di sini bila ada makanan atau gigi palsu, kita lihat ada makanan atau gigi palsu, kita bersihkan dengan memiringkan penderita terlebih dahulu. Lalu bila pernafasan tampak lancar, posisikan seperti ini, posisi recovery. Supaya apa? Agar jalan nafasnya tetap bebas. Bila nafasnya berhenti, berikan ventilasi dari mulut ke mulut. Nah, seperti ini 16-18 kali per menit. Lalu kita cek nadi karotis di sini untuk menentukan denyut jantungnya. Dan dilakukan bila henti jantung, jantungnya tidak berdenyut, karotisnya tidak berdenyut, kita kompresi jantung. Kompresinya begini, letakkan di 2 jari di atas ulu hati, kita kompresi 15 kali kompresi dan 2 kali napas buatan. Cara meletakkan tangannya begini, seperti ini. Ini pembuluh darah yang tanpa penyempitan, ini sudah ada penyempitan, yang menyebabkan iskemi tadi, dan ini sudah mengalami sumbatan. Inilah yang sering nyeri dada, kematian otot jantung, dan kematian mendadak. Ini gambaran EKG, biasanya memang ada perubahan karena ada sumbatan ataupun iskemi. Bagaimana mencegah supaya tensinya tidak naik? Maka stop asin-asin ya, kemudian stop rokoknya, istirahatnya harus cukup, tidak begadangan, kemudian olahragalah teratur, jagalah berat badan ideal, terutama adalah berat badan di perut, obesity, abdominal obesity. Kemudian ukur tekanan darah secara teratur. Hindarkan diri Anda dari serangan jantung atau otak yang fatal dengan mengurangi faktor-faktor resiko, yaitu tidak merokok, mengurangi kelebihan berat badan, makanan yang tidak berlebihan, kemudian olahraga yang teratur dan rutin, kemudian istirahat yang cukup, kontrol ketat kolesterolnya termasuk tekanan darah dan gula darah. Sering melakukan kontrol kesehatan bila mempunyai faktor resiko. Terima kasih. Tuhanlah
kekuatan itu menjadi nyata ketika kita bersama-sama satu dengan yang lain, saling menguatkan. Mari kita bangun hubungan yang saling menguatkan, dan melalui itu semua kita merasakan bahwa hidup kita semakin diberkati dan hidup kita semakin menjadi berkat. Nama Tuhan dipermuliakan. Kiranya berkat, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan dalam kuasa Roh Kudus terjadi atas kita sekalian dari sekarang sampai selamanya.